ini tukang tes. Iya. Ting dong. 6,9. Alat deteksi suhu. 36,7. Salaman. Itu dipengaruhi ini Mbak. Seseorang yang tidurnya semakin malam, semakin pagi. Bu, ini namanya apa namanya? Ini alat deteksi suhu, ukur suhu. Oh gitu. Yang infrared. Terus yang patut dicurigai atau dirujuk ke rumah sakit yang tingginya berapa? Ya 38 ke atas. Ya kemudian ada riwayat pernah melakukan perjalanan ke daerah yang jauh. Oh gitu. Ya, selama ini sudah ditemukan nggak di sini? Di sini. Di sini ada orang dalam pengawasan dan orang dalam pemantauan. Ya, ya. Selain itu indikasi yang lain apa? Selain itu indikasi yang lain apa? Selain tadi suhu tinggi, kemudian bepergian luar negeri, apalagi? Ya ada kontak dengan orang yang positif. Sudah pernah kontak dengan orang yang positif kena. Kalau kemarin yang dirujuk ke Kardinah, bagaimana ceritanya yang dari Bali? Yang itu hasilnya belum, ya masih belum keluar hasilnya. Belum. Yang dulu yang dari Singapura sudah dinyatakan negatif. Negatif. Yang pulang ke rumah kami jemput dan Tapi selama ini yang belum ada laporan yang di rumah sakit di Pemalang belum ada laporannya. Maksudnya laporan ada yang positif terpapar virus. kita masih dalam pengawasan. Bu sekarang di apa Bu? Di Kabit apa Bu? P2. Dinas Kesehatan atau mana? Oke. Matur suwun Bu. Dan strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kota se-Jawa Tengah yang dalam hal ini adalah penanganan isu strategis, yaitu tentang corona. Alhamdulillah bahwa Pemalang sampai dengan hari ini sebagaimana saya laporkan tadi kepada Pak Gub, berarti pasien dalam pemantauan itu ada 13 orang dan pasien dalam yang namanya sedang dalam penanganan itu ada 2 orang, tapi termasuk yang sudah ditangani 1 di Kardinah. Itu yang dari mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa itu kemarin ada seorang perempuan usia 17 tahun yang hari ini sedang dalam pantauan di Rumah Sakit Kardinah Tegal. Dan itu tadi saya laporan kepada Pak Gubernur. Tapi yang lebih penting ini adalah bahwa masyarakat untuk tetap tenang, tapi juga waspada. Protokol tentang penanganan ini untuk diikuti oleh semua.
termasuk teman-teman wartawan, termasuk teman-teman juga masyarakat, semua pihak untuk bisa bersama-sama perang terhadap virus corona ini. Yang pemantauan kebetulan itu masih dalam pemantauan itu ada di rumah sakit. Kebetulan Kabupaten Pemalang kan ada 3 rumah sakit yang kita sebagai penanganan awal, yaitu Rumah Sakit Dr. M. Asari, Rumah Sakit Santa Maria, dan Rumah Sakit Siaga Medika. Dan yang sejauh ini kondisinya Pak? Ya kondisi dipantau itu kan karena kebetulan itu datang dari luar negeri. Sekalipun dalam kondisi sehat, tapi tetap dalam pantauan kita itu yang jumlahnya 13 orang itu memang yang datang dari luar negeri, kebetulan dari Arab Saudi dan juga ada dari berbagai negara yang kebetulan baru pulang. Makanya langsung kita pantau dan kita ikuti perkembangannya, setiap saat kita mengadakan pantauan. Ya. Untuk Tapi satu wanita Pak yang dalam penanganan saat ini kondisinya seperti ya itu kan karena mengikuti protokol penanganan. Ya. Sekalipun itu tidak mungkin kondisinya juga tidak mengkhawatirkan, tapi karena protokol itu minimal harus tangani pendalaman selama 14 hari, ya berarti menunggu 14 hari. Ya. Mudah-mudahan sih tidak terjadi apa-apa lah. Itu kabarnya yang satu wanita itu habis study tour ya Pak? Seperti itu Pak, ke Bali seperti itu? Menurut info yang kami terima itu adalah habis study tour dari Bali, pulang ke sini, kebetulan asli dari Pemalang. desa di sebelah selatan sana. Ya. Itu hari ini sedang diadakan pemantauan khusus di Rumah Sakit Kadina Tegal. Dan yang itu perlu sudah ditekankan lagi seperti apa untuk masyarakat, terutama untuk sekolah ini, biar tidak melakukan kegiatan Ya. yang seperti itu. Sekolah-sekolah ini sesuai dengan edaran yang sudah kita keluarkan. Yang pertama, tidak boleh ada study tour. Ya. Yang kedua, tidak boleh ada kerumunan-kerumunan, apakah itu kemah, apakah itu yang lain-lain. Hari ini sesuai dengan edaran yang kita sampaikan adalah untuk belajar di rumah dengan menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi ruang guru maupun ruang belajar yang sudah ada aplikasinya yang disediakan oleh Kemendikbud, sehingga guru juga ikut memantau, murid-murid juga bisa melaksanakan. Dan sepanjang yang saya tahu kita ikuti, alhamdulillah, termasuk anak saya yang kebetulan juga ada yang di SMP dan juga di SD, itu juga mengikuti ruang belajar yang dibimbing oleh gurunya masing-masing. Jika ada pelanggaran Pak, mohon maaf, artinya mungkin sekolah masih melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah dilarang, mungkin saat ini seperti apa tindakan dari? Ya kita kan surat edaran itu berlaku untuk semua, sehingga sekolah-sekolah saya kira di Kabupaten Pemalang itu memahami dan mematuhi. Sepanjang yang kita pantau hari ini, guru-guru yang piket di sekolah pun sedang melakukan bagaimana tentang sterilisasi di sekolahan. Dan juga kan tidak semua guru itu membimbing muridnya di rumah lewat online, tapi ada yang piket di sekolah. Dan nanti 14 hari ke depan harapan saya semua sekolah-sekolah kalau memang itu mau masuk untuk sudah disiapkan bagaimana cuci tangannya di depan sekolah, bagaimana tentang tes suhu itu harus sudah disiapkan semuanya. Pak, terkait kedinasan dan pemerintahan, seberapa jauh hambatannya terkait larangan atau anjuran untuk tidak melakukan kegiatan yang mendatangkan kerumunan? Ya memang kalau dengan schedule jadwal tentang penyelenggaraan pemerintahan itu ya berarti ada penundaan, sehingga ada beberapa OPD yang sudah merencanakan kegiatan sebagaimana perencanaan yang dilaksanakan di APBD itu secara otomatis itu berarti tertunda, sehingga ya agak kalau dilihat mungkin tidak sesuai jadwal, ya tidak sesuai jadwal, tapi saya yakin dan percaya bahwa ini untuk kepentingan yang lebih besar, kita tunda semuanya. Harapannya nanti setelah kondisi itu lebih baik lagi sesuai dengan arahan pusat maupun provinsi, kita akan lari cepat bagaimana mengejar kegiatan-kegiatan yang tertunda.
terkait kelangkaan hand sanitizer dan masker bagaimana Pak? Ya tadi saya laporkan kepada gubernur bahwa kekurangan alat kesehatan yang berkaitan dengan ini, gubernur memerintahkan untuk segera dikoordinasikan kepada dinas kesehatan provinsi dan langsung dikoordinasikan dengan pusat. Karena alat kesehatan kan tidak semua orang bisa produk. Alat kesehatan itu kan ada spesifikasinya khusus, siapa yang buat tentang alat-alat kesehatan berkaitan dengan penanganan ini. Terima kasih Pak. Oke. Dan yang mungkin di dinas-dinas sudah ada. Siap. Sambil melihat kesiapan teman-teman. Makanya kalau jenengan jenengan tahu bahwa ada tempat-tempat hiburan yang mungkin buka dan mungkin ya aktif, ya tolong sampaikan ke kami lah. Oke, Ya, siap. bukan kita melarang orang berusaha, tapi ini situasi kondisi untuk bagaimana mengorbankan kepentingannya sejenak, tapi untuk kepentingan yang lebih besar. Ya, siap. Berarti mengurangi yang harusnya Untuk karyawan pemerintah seperti Iya, ini kalau memang itu memungkinkan, itu berarti untuk mengurangi sistem shift seperti ya kontak, interaksi dengan ya banyak orang interaksi begitu dengan ya. teman-teman. Kalau yang mungkin di kantornya tempatnya kurang dari 1 meter, silahkan kerja di rumah. Tapi kalau memang bisa diatur harus 1 meter bertemu dengan teman kontak, itu ya silakan. Tapi kalau memang yang kecil mungkin sek-sekan, silakan kerja di rumah Bapak. Ini diskresi, saya tanggung jawab tentang Akan segera dilakukan. ya, ini BKD suruh koordinasi teman-teman. Dicek dulu di dinas-dinas mana yang kira-kira kantornya sempit dan itu menimbulkan gesekan antar teman, ya gesekan dalam arti bukan gesekan apa, senggolan badan Kontak lah. badan ya, kontak fisik. Itu bisa. Tadi Pak Gub juga begitu. Besok Kota Pekalongan juga melaksanakan itu. Terus di Kabupaten Kudus juga begitu. Gubernur bahwa kekurangan alat kesehatan yang berkaitan dengan ini, Gubernur memerintahkan untuk segera dikoordinasikan kepada dinas kesehatan provinsi dan langsung dikoordinasikan dengan pusat. Karena alat kesehatan kan tidak semua orang bisa produk. Alat kesehatan itu kan sekolah-sekolah ini sesuai dengan edaran yang sudah kita keluarkan. Yang pertama, tidak boleh ada study tour. Yang kedua, tidak boleh ada kerumunan-kerumunan, apakah itu kemah, apakah itu yang lain-lain. Hari ini sesuai dengan edaran yang kita sampaikan adalah untuk belajar di rumah dengan menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi ruang guru maupun ruang belajar yang sudah ada aplikasinya yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, sehingga guru juga ikut memantau, murid-murid juga bisa melaksanakan. Dan sepanjang yang saya tahu kita ikuti, alhamdulillah, termasuk anak saya yang kebetulan juga ada mengikuti ruang belajar yang dibimbing oleh gurunya masing-masing. Jika ada pelanggaran Pak, mohon maaf, artinya mungkin sekolah masih melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah dilarang, mungkin saat ini seperti apa tindakan? Ya kita kan surat edaran itu berlaku untuk semua, sehingga sekolah-sekolah saya kira di Kabupaten Pemalang itu memahami dan mematuhi. Sepanjang yang kita pantau hari ini, guru-guru yang piket di sekolah pun sedang melakukan bagaimana tentang sterilisasi di sekolahan. Dan juga kan ada, tidak semua guru itu membimbing muridnya di rumah lewat internet, tapi ada yang piket di sekolah. Dan nanti 14 hari ke depan, harapan saya semua sekolah-sekolah kalau memang itu mau masuk untuk sudah disiapkan bagaimana cuci tangannya di depan sekolah, bagaimana tentang tes suhu, itu harus sudah disiapkan semuanya. Pak, terkait